Selamat datang di channel Misteri Amis Audio Misteri, channel yang akan menemani aktivitas Anda dimanapun berada dengan kisah-kisah misteri, cerita horor dalam bentuk audio yang pastinya no jump scare. Semoga saja nuansa misterinya masih terasa. Berbicara soal moda transportasi, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menggunakan moda transportasi umum yang ada untuk menunjang kegiatan mereka sehari-hari, apalagi untuk jarak jauh. Selain harganya yang murah dibanding kendaraan pribadi, menggunakan transportasi umum bisa membuat kita beristirahat selama di perjalanan. Nah, kali ini saya mau membagikan 2 cerita horor yang sering di-up di media sosial. Ya, benar, soal moda transportasi umum yang kita kenal dengan nama bis. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya akan menggunakan sudut pandang pencerita. Kenalkan, namaku Ridwan, yang pasti disamarkan. Kalau nggak salah ingat, sekitar 2010-2012, aku bekerja di proyek di daerah Semarang. Karena kebetulan besok hari Minggu, aku memutuskan untuk balik ke Gresik Sabtu sore harinya. Setelah semuanya sudah siap, aku langsung cari Gojek untuk menuju ke terminal Semarang. Tiket sudah di tangan, jadi tinggal nunggu berangkat aja pikirku. Gak lama, sekitar jam 6 sore, bus datang dan aku pun langsung naik. Ternyata full juga penumpangnya, pikirku. Tapi anehnya, semua penumpang di bis itu blas gak ada ekspresinya. Jadi wajahnya itu datar semua. Awalnya pikir saya, mungkin semua penumpang di sini pada capek, jadi pada diam semua. Di sini saya berpikir biasa-biasa aja, gak ada yang aneh. Selang sekian waktu, kok ada yang aneh ya? Si kondektur kok gak kayak biasanya? Dia gak langsung minta tiket pada penumpang yang baru naik. Ya udah, saya diam aja sampai akhirnya jam 6 sore bus berangkat meninggalkan terminal. Mungkin karena kecapean, saya ngerasanya ngantuk banget, benar-benar ngantuk, dan akhirnya blas, hilang sudah kesadaran. Sampai tiba-tiba aku dikagetkan dengan guncangan di padang, yang ternyata sang kondektur, Mas, tangi, wis tekan Gresik. Kalau di Indonesia kan bangun mas, sudah sampai Gresik, sautnya. Sambil terkaget pun aku batin, walah mas, aku tidurnya itu belum lama lah kok ngerti-ngerti dibangunin. Pikirku beliau ini mau minta tiket, ternyata salah. Dia malah bilang kalau bisnya sudah sampai. Saya ngerasa aneh dan bingung pada waktu itu. Perasaan baru saja tidur kok sudah sampai. Ya wis, akhirnya langsung saya bayar dan bergegas turun dari bis. Nah, saat saya turun dari bis ini, pandangan saya langsung menuju pada jam. Lah kok cepet banget, perasaan tadi berangkat jam 6 sore sampai Gresik kok jam 6.15. Di sini saya amat bingung, ini ngimpi atau gimana. Dan saking penasarannya, langsung aku cari warung kopi dekat terminal. Sekalian tanya, plus sambil nunggu teman yang nyawa jemput ke sini. Pas di warung, saya tanya sama yang jaga. Saya ditanya sama yang jaga, Mas, dari mana? Tujuan kemana? Langsung aja tak jawab. Dari Semarang tujuan Gresik, Mas. Ini mau pulang sambil nunggu teman. Loh, naik bus apa? Tumben jam segini udah datang. Memang dari bus apa toh, Mas? PU bus tit, Mas. Ini tiketnya. Si penjual itu langsung lihat tiketnya. Oh alah, bus ini toh, Mas. Dan kemudian dikembaliin lagi. Karena penasaran, aku juga langsung baca tiketnya. Memang dari awal sih enggak soal tiketnya. Mas, kok ini tiketnya tahun 1965 ya? Nah, jadi tambah bingung si narasumber. Sudah biasa itu Mas, kejadian kayak gitu. Jeletuk si pemilik warung dengan ekspresinya yang biasa aja. Yang saya bingungkan, kenapa si penjual ini ekspresinya malah biasa aja? Benar-benar gak kaget atau apalah. Justru malah saya yang agak panik sekarang. Berarti tadi saya naik bisa hantu dong. Dan untungnya masih dikasih keselamatan dan bisa balik. Coba kalau diajak ke alam sana, paling cerita ini gak ada. Untungnya si mas narasumber ini gak sampai minum obat anti mabuk. Coba kalau sampai minum ambil jadi penumpang tetap. Oke teman cerita, kita lanjut ke cerita kedua. Jadi gini ceritanya. Jumat malam, tanggal dan bulan lupa, kisaran 3-4 bulan yang lalu, aku mau menuju ke Purwokerto ke tempat teman. Setelah pulang ngurus sekitar jam 6:30 malam, sedangkan bus arah Purwokerto, kalau nggak salah itu terakhir jam 8-an.
dari arah Jakarta. Langsung aja aku naik busway menuju ke Kampung Rambutan. Tapi ya agak macet juga ya. Dan saat sampainya di Kampung Rambutan, saya langsung masuk ke terminal dan tanya ke orang terminal, "Mas, bus tujuan Purwokerto masih gak ya?" Penjaga terminalnya jawab, "Aduh, kurang tahu mas, biasanya jam segini ya udah gak ada mas." Mendengar penjelasan dari penjaga terminal itu, aku pun langsung lari ke arah biasanya bus tujuan Purwokerto itu standby. Oh, selamat, ternyata masih ada, pikirku. Tetapi saya ngerasa udah aneh dan ganjil. Jadi pas aku nanya ke penjual tiket, "Masih kosong nih mas busnya." Dia cuma ngangguk-ngangguk aja. Singkatnya, aku langsung naik ke bus itu. Dari awal perjalanan pun aku udah ngerasa ganjil. Dari mulai ngobrol sama bapak-bapak sebelah yang gak dijawab kalau diajak ngobrol, sampai kondisi bus yang sunyi dan senyap. Saking bosannya, aku terus mengeluarkan HP. Tapi kok tiba-tiba sinyal gak ada ya. Terus aku iseng aja WA istri saya. Tapi tetap aja sama aja gak kekirim, mau gak ada sinyalnya. Aku spam chat terus saja. Akhirnya terkirim juga. Kemudian istri saya nanya, "Sampai mana mas?" Saya jawab, "Gak tahu." Soalnya kondisi di luar memang gelap. Jadi pas saya lihat ke arah luar melalui jendela, itu benar-benar gelap, gak ada lampu jalan sama sekali. Suasana bus pun hening dan sunyi. Sama sekali gak ada aktivitas atau obrolan penumpang lain ataupun lalu lalang kendaraan lain di luar sana. Aku pastiin lagi buat lihat sikon, dan benar-benar hening dan sunyi. Terus aku nanya ke istri, "Udah sholat tahajud?" Dan aku pun terkejut pas istri jawab segini, "Baru jam 10 kok mas. Tapi kok di HP saya itu udah jam 1 dini hari ya. Aneh ini sumpah." Saya terus saja zikir sambil merem. Tapi waktu saya melirik ke kursi seberang, saya lihat itu benar-benar lihat ibu-ibu sedang makan jari-jarinya sendiri. Masih gak percaya dengan penglihatan sendiri, aku pun lihat lagi, mungkin lagi makan snack, dengan pikiran yang masih positif. Jadi pas kedua kalinya melirik ke ibu-ibu itu, ampun, sudah bener dong kalau ibu-ibu makan jari-jarinya sendiri. Saya pun terus baca zikir lagi sampai mata terpejam. Sampai tiba-tiba saya dibangunkan karena sama mas-mas yang ada di depan sebelah saya. "Mas, bangun mas, mau beli makan gak?" Lah, terkejut dong saya sambil menatap masnya dan bertanya, "Sejak kapan saya di sini mas? Masnya pun juga tambah heran juga. Akhirnya dia ngajak turun saya dan cerita ke masnya. Setelah saya cerita semuanya, mas ini malah senyum. Terus bilang ke saya, "Oh, ini masnya adalah orang yang kesepian yang sudah naik bus yang pernah kecelakaan." Ternyata narasumber dioper ke bus lain sebelum sampai di terminal tujuan. Entah ini beruntung atau malah buntung jatuhnya. Oke guys, mungkin ada banyak kejadian soal bus hantu. Pengalaman soal bus hantu ini sudah pasti banyak yang didengar atau dibaca melalui media sosial. Tapi satu yang pasti, sebelum kita mengadakan perjalanan menggunakan transportasi baik itu pribadi ataupun umum, ada baiknya berdoa dulu, meminta perlindungan dan keselamatan selama di perjalanan. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan, entah itu kejadian mistis ataupun kriminal. Oke teman cerita, sekian cerita amis yang bisa saya bagikan. Dukung terus channel ini dengan subscribe, share, dan like untuk bisa menceritakan hal-hal misterius lainnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.